Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu ولا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Ikhwan dan akhwat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ala kulli hal, pada kesempatan yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita kembali dalam kajian tentang keluarga. Salawat serta salam senantiasa kita berikan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para kerabat, sahabat dan pengikut setianya sampai hari kiamat nanti. Waktu kita insyaallah maksimal sampai jam 11, karena saya lanjut kajian di Cawang insyaallah ta'ala. Taib. Tema kita tentang kriteria keluarga yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap kita ketika ingin membangun bahtera rumah tangga, yang kita harapkan adalah mendapatkan keluarga yang penuh berkah dari Sang Pencipta. Hal yang sama juga diharapkan oleh kerabat kita. Bahkan kaum muslimin di saat menghadiri akad atau resepsi pernikahan kita juga berharap yang sama kepada pernikahan kita yang sedang mulai kita bangun dan kita bina. Ya, sebagaimana tersurat di dalam doa yang mereka panjatkan kepada Allah untuk kita ini. Apa doanya? Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Semoga Allah memberkahi untukmu dan memberkahi apa yang menimpamu itu. Dan semoga Allah mempersatukan kalian berdua dalam kebaikan. Ya, karena kita tahu secara fitrah, bahkan kita tahu yang namanya berumah tangga itu pasti ada suka dan duka. Ada masa sulit dan ada masa bahagia. Ada masa di mana kita harus meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan harus bersabar menghadapinya. Ada masa yang sebaliknya. Karenanya kemudian harapan kita, kerabat kita
bahkan saudara-saudara kita dari kaum muslimin mendoakan kita agar keluarga kita yang akan kita bina itu diberkahi. Nah, keluarga yang diberkahi ini adalah keluarga yang sangat istimewa, baik di dunia maupun di akhirat. Karena keluarga yang diberkahi ini artinya keluarga yang berada di atas kebenaran, yang bersumber pada Al-Quran dan Sunnah, dan itu adalah modal kebahagiaan bagi setiap pasangan yang ingin membina atau membangun rumah tangga. Dan ini bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Karena keluarga yang diberkahi ini, insya Allah bukan hanya persatukan mereka atau kita di dunia, tapi juga akan dipersatukan di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, untuk mencapai atau mendapatkan keluarga yang diberkahi, tentu ada tahapan yang harus dilalui. Saya akan sebutkan secara singkat saja, dan saya akan jelaskan satu persatu insya Allah. Paling tidak ada 4 tahapan atau kriteria keluarga yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, pastikan bangunan rumah tangga yang akan diberkahi ini berdiri di atas apa? Agama Islam tentunya. Makanya para ulama menetapkan kafaah yang disepakati antar pasangan itu cuma 2. Selebihnya itu diperselisihkan. Pertama, satu agama. Yang kedua adalah sama-sama merdeka. Adapun masalah kesalehan, apakah harus sekufu? Idealnya harus sekufu. Tapi kalau tidak, ada contoh di zaman sahabat Nabi SAW yang pernah saya sampaikan di sini, dan banyak contohnya. Di antaranya Ummu Sulaim ketika menikah dengan Abu Talha. Abu Talha baru masuk Islam. Secara kesalehan tentu Ummu Sulaim lebih unggul dibanding dengan Abu Talha. Namun paling tidak sekupunya dalam hal ini adalah sama-sama satu agama. Walau satu yang baru masuk Islam, yang satu sudah lama memeluk Islam. Nah, disinilah peran orang tua. Peran kita sebagai orang tua ketika ingin pilih mantu agar anak kita, generasi berikutnya itu, rumah tangganya diberkahi, maka cari mantu yang dayin dan dayinah, kan begitu. Karena mereka inilah kemudian yang akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai Rasulullah SAW memberikan semacam ancaman bagi para wali yang tidak menikahkan putrinya dengan laki-laki yang baik agamanya.
Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwiju. Kalau datang kepada kalian orang yang baik agamanya, kalian ridhoi agamanya, akhlaknya bagus, maka nikahkanlah dia. Kalau enggak, kata Rasulullah SAW, takum fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Kalau enggak akan terjadi fitnah, ya kan, di muka bumi dan kerusakan yang besar. Sebab umumnya orang yang tidak memilih orang karena agamanya pasti memilih yang lain. Umumnya itu karena harta. Kita lihat catatan orang di sekitar kita saja. Berapa banyak orang yang banyak hartanya, ya kan? Tapi dalam perjalanan hidupnya, dalam berkeluarga, sangat memprihatinkan. Sambil contoh kasus, suami istri bekerja, anak dua, kaya raya, kedua-dua sama kaya. Saking sibuknya dengan bisnis dan usaha mereka, sampai melupakan kedua putranya. Pada akhirnya anak yang satu hobinya adalah trek-trekan di jalan, apakah pakai motor, mobil. Yang satu pecandu narkoba. Sampai pada akhirnya sang bunda berkata, ngomong ke kita, pernah haji bersama saya tahun 2002. Gak ada arti harta yang melimpah ruah ini Ustaz, kalau anak saya seperti ini. Orang tidak menerima anak saya, bahkan ketika menikah saya harus bayar calon mantu saya 100 juta. Yang penting mau sama anak saya. Betapa harta itu kemudian tidak ada artinya, tidak ada nilainya di saat kemudian keluarga itu kosong dari agama. Dan ini awal petaka. Bandingkan dengan keluarga yang nikahnya karena agama, mungkin mereka hidupnya sederhana, tapi Allah berikan keberkahan pada keluarga ini, ya kan? Allah Subhanahu wa taala beri keberkahan yang banyak kepada keluarga ini, dengan ragam macam bentuknya tentunya. Ada di Purwokerto, dulu kakak kelas saya, anak bontotnya, anak ke-12. Anaknya 12. 11 kakaknya itu doktor. Beliau saat itu masih ngambil S3. Kakak kelas saya, waktu saya kuliah di Jakarta. Saya tanya ke beliau, "Mbak, apakah orang tua Anda kaya?" "Tidak, saya nggak percaya." Qadarullah, ada tetangganya yang juga kuliah di tempat yang sama, satu kos dengan kita. Saya tanya, "Mas, memang betul beliau tidak kaya?" "Tidak, bapaknya petani." Lalu saya tanya, bagaimana bisa membiayai anak sedemikian banyak dan semua dokter? Allah Subhanahu wa taala berikan harta berupa kecerdasan pada anaknya. Hampir semua beasiswa. Dan Allah berikan kesalehan kepada anak-anaknya dan nurut pada orang tuanya, sehingga saling bantu satu sama lainnya, sampai kemudian pada akhirnya selesai kuliah semua. Dari 11 itu 3 profesor. Dari orang tua petani. Lalu antum bandingkan dengan orang terkaya di dunia, siapapun sebut, adakah anaknya? Jangankan kesemuanya, satu saja tidak ada yang doktor. Paling tinggi orang terkaya di Indonesia dulu itu anaknya S2, yang sekarang jadi bankir, dan rata-rata S1. Itu pun mungkin ijazahnya nanti beli dan seterusnya. Lihat, bandingkan keberkahan yang Allah berikan kepada orang
Yang membangun keluarga itu di atas apa? Agama. Allah berkahi, Allah kabulkan doa kaum muslimin ketika menghadiri pernikahannya, dan juga harapan dia diwujudkan. Kenapa? Karena dia telah melakukan tahapan-tahapan dalam membangun rumah tangga itu sesuai dengan tuntunan. Inilah pentingnya Pak, pondasi agama. Bahkan ada orang guru ngaji, seorang guru ngaji, beliau tulus ngajari di masyarakat itu, tidak pernah digaji dan tidak pernah minta pada anak didiknya uang untuk gaji dia. Saya ingat paling beliau minta itu urunan untuk beli minyak tanah untuk lampu petromak itu, bukan untuk beliau. Allah tidak berikan harta padanya, tapi apa yang terjadi? Ya kan? Mayoritas anaknya hafal Quran dan mendapatkan mantu rata-rata alumni dari Timur Tengah. Allah berikan dalam bentuk lain rezeki itu, ya kan? Karena dia apa? Karena dia telah melakukan hal yang terbaik yang pernah Rasulullah katakan, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Terkadang Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memberikan harta, tapi Allah berikan rizki dalam bentuk lain. Dan masih banyak segudang contoh. Kenapa saya angkat contoh-contoh ini? Ini kan orangnya hidup di era modern. Mungkin kalau kita contohkan sahabat, tabi'in, oh itu kan memang orang hebat, orang taat, sehingga doa dikabulkan dan seterusnya. Kita bisa melakukan apa yang dilakukan sahabat, yang didapatkan sahabat, sepanjang kita melakukan apa yang dilakukan oleh mereka. Karena sebab kebahagiaan dan keberkahan itu sama, yaitu hidup di atas agama Islam ini. Kalau tidak, apa yang Rasulullah katakan tadi, akan terjadi fitnah besar di muka bumi ini. Sebaliknya, saya kenal seorang lawyer besar, punya 2 putri, harta melimpah juga, jangan ditanya hartanya. Termasuk kemudian kedua putrinya pun berhasil. Tapi apa yang terjadi? Allah uji mereka dengan bermacam ujian. Anak yang pertama punya anak tinggalkan oleh suaminya, begitu saja. Begitu pula yang kedua. Sang ayah dikasih musibah, ibu dikasih musibah. Ini yang terjadi. Ketika apa? Menikahkan anak, tujuannya supaya hidupnya layak, kaya dan seterusnya. Padahal beliau kaya. Saya saranin dari dulu kepada beliau, antum sudah kaya, carilah mantu yang ngerti agama. Belumkah beliau pada saat itu? Baru kemudian sadar di saat usia sudah senja. Sekarang sudah mau 70-an tahun usianya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di poin yang pertama, tahapan yang harus kita lalui, baik untuk kita atau anak kita, pastikan pondasi utama bangunan rumah tangga kita itu adalah agama Islam ini, yang bersumber pada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua,
seluruh anggota keluarga tersebut, wabil khusus adalah pasangan dan keturunan tentunya, kemudian harus komitmen untuk mengamalkan syariat Islam di dalam keluarganya, baik secara akidah, ibadah, muamalah ataupun adab. Karena keberkahan Allah Subhanahu wa taala itu hanya akan diberikan kepada mereka yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak hadis di antaranya Rasulullah SAW pernah bersabda, "Idza aradallahu bi ahli baiti khairan yufaqihu fid din." Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan pada anggota keluarga itu, Allah pahamkan mereka agama. Jadi kalau Allah menginginkan kebaikan, Allah pahamkan agama. Ada yang mulai dari suaminya, ada yang mulai dari istrinya, ada yang mulai dari anak atau bahkan mantunya. Jadi bisa jadi keberkahan itu didapatkan dari awal. Sejak awal kita nikah, ini nikmat bagi mereka yang ngerti sunnah dari awal. Ya, kalau kita tidak mendapatkan sekarang karena kita baru kenal sunnah, baru hijrah, paling tidak kita berikan keberkahan ini dari awal pada anak kita, pada anak keturunan kita. Sebab kalau dalam rumah tangga itu tidak satu pun orang yang ngerti agama, rumah tangga itu akan hancur. Rumah tangga itu akan hancur. Di saat hari Minggu ada satu keluarga yang mau bercerai. Bukan masalah cerainya, tapi prosesnya. Dan sampai anak laki-lakinya hampir mau pukul bapaknya di depan saya. Saya nangis pada saat itu, saya tahan. Saya bilang, "Dek, tolong jangan dilakukan." Ya kan? Kesimpulan dari peristiwa yang terjadi, karena selama ini, ya kan, mereka menikah asas manfaat, bukan karena agama. Nyaris perceraian terjadi di usia pernikahan 7 tahun, dan itu berlangsung 30 tahun baru cerai. Kenapa bertahan selama ini? Karena anak. Walaupun dalam rumah tangga itu kebayang, kalau udah nggak ada cinta, udah nggak ada kasih sayang, masing-masing hidup sesuai dengan seleranya. Bahkan pernah mau sering bacok Pak Ustadz, kata anaknya. Ada yang pegang pisau dan seterusnya, kami takut katanya. Sebabnya adalah tadi, karena pondasi rumah tangganya bukan karena agama. Padahal tujuan menikah itu salah satunya dalam rangka menjaga agama kita. Dan itu tidak mungkin kita dapatkan kalau pernikahan dibangun di atas saling manfaat. Ya kan? Karena istrinya kaya, suaminya ganteng. Suaminya malas bekerja. Istri marah kemudian kan. Ini memanfaatkan saya saja Pak Ustadz. Saya bilang tidak ada yang salah. Sulit mengatakan siapa yang salah, siapa yang benar. Sama dengan pertanyaan, sulit dijawab mana duluan telur atau ayam. Ya kan? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, paling tidak, ya kan, yang harus belajar lebih
dalam keluarga itu adalah kepala keluarganya. Kalau kita lihat dari doa tadi, yang didoai pertama kali siapa? Suami kan? Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Ini mengisyaratkan bahwa ya kan, kepala keluarga itu perannya sangat diharapkan dan sangat penting dalam rumah tangga itu. Karena dia sebagai nakoda. Sebagai nakoda. Bukti contoh nyata sebagaimana yang terjadi, yang saya sebutkan barusan. Ya, kepala rumah tangganya oleng. Akhirnya jangankan istri tidak menghargai, anak pun tidak menghargai. Banding dengan seorang suami yang kawam dan segalanya dalam agamanya, ya kan, harta dan seterusnya, dia akan berwibawa, ya kan, di hadapan anggota keluarganya. Apalagi sedari kecil anak itu diajarkan apa? Agama yang baik. Di Saudi Arabia ada kakak beradik, anak kecil lebih besar dari beliau. Saat itu mungkin usia 6 tahun. Dan anak ini Masya Allah itu, dia adalah orang kedua setelah marbot masjid datang. Setiap subuh saya tanya, anak ini kok bisa, padahal nggak ada yang menuntunnya. Saya tanya, mana bapaknya? Ayahnya ternyata sudah meninggal. Lalu tetangganya cerita sama saya. Apa kata beliau? Ini mulai dari orok katanya. Mulai dari kecil bapaknya selalu bawa ke masjid. Qadarullah, bapaknya meninggal di usia dia masih kecil. Dia selalu pergi ke masjid sendiri walau ayahnya sudah nggak ada. Lihat peran orang tua itu, peran ayah. Dan ini akan menjadi apa? Investasi besar bagi ayah yang sudah meninggal. Walau tidak berapa lama beliau membersamainya, tapi pendidikan singkat yang secara praktis didapatkan oleh anaknya, Masya Allah, anak itu tumbuh, berkembang. Dan orang banyak simpati dengan dia. Dan selalu berada di belakang imam. Paling jauh di posisi kiri itu beliau. Subhanallah. Lihat kalau anak tumbuh dari ketaatan kepada Subhanahu wa ta'ala. Sekalipun ayah sudah meninggal, kepala rumah tangga, dia tetap, ya kan, mendapatkan keberkahan dalam hidupnya, ya kan, hasil didikan yang baik dari orang tua yang paham agama. Pertanyaannya, lalu bagaimana dengan kasus Nabi Nuh alaihissalam? Ya kan? Apakah tidak diberkahi keluarganya? Kita katakan beliau diberkahi. Itu adalah ujian keimanan bagi para nabi, khususnya Nabi Nuh alaihissalam. Jadi keluarga yang diberkahi itu bukan berarti seluruh anggota keluarganya itu kudu soleh semua, tidak. Harapannya memang idealnya kalau bisa 100%, ya kan, semuanya soleh dan soleh. Tapi kita sadar bahwa pendidikan yang mempengaruhi anak itu bukan hanya di keluarga, tapi bisa lingkungan hidup, tempat sekolah. Kalau sekarang ada lingkungan yang keempat, apa? Media sosial. Coba kalau kita perhatikan sebelum medsos itu seperti sekarang ini, lihat anak-anak. Saya lihat anak-anak yang ada di kita, rata-rata anak Jabodetabek itu lebih agak sulit diarahkan dibanding dengan anak-anak yang dari kampung. Khususnya mereka yang tidak kenal medsos, atau gampangnya yang kaya yang tidak bisa beli HP,
Yang miskin tidak bisa beli HP dengan yang kaya bisa beli HP gitu. Itu berdampak pada perilaku anak. Jadi bisa jadi, katakanlah seorang ustadz, anaknya bisa jadi nakal. Tidak ada jaminan anak ustadz itu adalah baik kan? Mungkin di rumahnya dididik dengan baik, dia dapatkan pengaruh buruk dari lingkungan sekolah, bisa jadi kan? Kalau lingkungan sekolah baik, mungkin dari lingkungan di mana dia bergaul. Sebab mata ustadz terbatas. Mungkin aman di lingkungan, ya kan? Media sosial mempengaruhinya. Karena alasan ada tugas, ada ini, ada itu, kita gak apa-apa. Saya pribadi tidak membolehkan anak pegang HP. Target saya, kalau kamu kuliah baru nanti, saya bilang gitu, saya kasih HP. Karena belum butuh. Qadarullah di saat Covid, saya harus beli HP buat semua anak saya. Ya kan? Ini fitnah luar biasa. Maka apa yang harus kita lakukan? Sebagai kepala rumah tangga, harus dipahamkan dia agama, kuatkan keimanannya. Saya katakan pada anak saya, kamu udah dewasa, melakukan amal saleh Anda dapat pahala. Kalau melakukan maksiat Anda dosa. Saya tidak ridha kalau HP ini dimanfaatkan untuk bermaksiat. Saya berlepas diri. Karena nggak mungkin 1 kali 24 jam kita kontrol, kita pantau. Kan begitu. Mungkin semua kita mengalami ini. Bahkan ada anak kawan saya dinikahkan segera oleh ayah. Beliau ustaz, ketemu di Arafah, ngobrol sama kita, kakak kelas saya di Ummul Qura. Gimana bulan? Alhamdulillah anak nikahkan ustaz. Kenapa? Kan tiap hari kerjanya cuma main HP itu. Saya nikahkan beliau biar dia beraktivitas, dia bilang gitu. Biar istrinya, dia biar jadi contoh buat istrinya. Paling tidak suami itu, ya kan, ada yang menegur, apalagi orang yang disayang menegurnya, bisa jadi kemudian menjadi sebab dia mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada yang SMP dinikahkan putrinya. Saya juga pada anak saya sebenarnya saya suruh nikah, ya kan? Tapi belum mau. Saya pengen tamat SMA, saya nikahkan, saya kuliahkan sama suaminya. Tapi nggak mau. Aku masih kecil. Kalau anak sekarang kan begitu. Aku masih kecil. Padahal sudah haid, Anda sudah dewasa. Tanamkan kepada keluarga itu agama yang cukup. Pertama kita awali melalui apa? Pendidikan akidah yang kuat itu. Para sahabat Nabi SAW, kalau kita lihat bagaimana anak-anak kecil mereka, anak-anak yang masih usia belia, semangat untuk melakukan ketaatan kepada Allah sangat tinggi. Jangankan sekedar sholat, puasa, jihad yang taruhannya nyawa, itu mereka ingin ikut padahal usianya belum balik. Contoh kasus sahabat mulia Abdullah bin Umar. Ketika perang Uhud, usianya baru 14 tahun, Pak. Usianya baru 14 tahun. Pengen sekali dia ikut perang Uhud, padahal taruhannya nyawa itu. Cuman pada saat itu Rasulullah SAW melarang beliau karena belum balik. Belum ada beban agama kepada beliau, apalagi sekelas jihad. Baru kemudian beliau izinkan untuk ikut serta dalam perang Khandaq di awal tahun ke-5 Hijriah. Kenapa sahabat mulia Abdullah bin Umar bisa menjadi anak sedemikian rupa beraninya? Karena didikan orang tuanya. Bahkan beliau Masya Allah itu luar biasa taatnya kepada sunnah Rasulullah sebagaimana ayahnya dan ibunya. Tercatat dalam sejarah, dalam hal misalkan ketika beliau haji,
Beliau perhatikan di mana Rasulullah SAW itu duduk, bahkan buang hajat. Di mana Rasulullah istirahat, beliau ikuti sampai segitunya itu. Di mana Rasulullah mandi, apa yang Rasulullah lakukan dan seterusnya. Masya Allah, betapa semangatnya dalam ittiba pada sunnah Rasulullah SAW. Itu sahabat mulia Abdullah bin Umar. Kenapa kok bisa seperti ini? Ternyata karena memang ayah dan ibunya pun demikian. Ketika Rasulullah SAW mengatakan bahwa ketika sahabat mulia Umar itu berjalan di satu jalan, maka setan yang gak akan mau satu jalan dengan Umar, cari jalan lain. Ini mengisyaratkan kalau sahabat mulia Umar itu sikap hidupnya itu adalah cerminan dari syariat Islami, sehingga tidak memberikan ruang dan waktu pada setan itu untuk mengganggu beliau ini. Dan itu yang nampak terlihat dalam keseharian putra tercinta dan seluruh anaknya. Menjadi teladan. Dan itu kebaikan yang akan didapatkan kemudian. Bahkan kita lihat dalam sejarah, termasuk dalam mencari mantu. Sahabat mulia Umar, seorang khalifah, orang kaya, termasuk satu dari 8, ya kan, orang kaya yang dijamin masuk surga. Itu sahabat mulia Umar bin Khattab. Lihat ketika mencari mantu buat anaknya. Kita tahu bagaimana kasus Asim ketika dinikahkan dengan seorang wanita, ya kan, putri janda yang pemerah susu itu, yang sering diceritakan. Sahabat mulia nggak peduli Anda siapa, kelas ekonomi Anda mau tinggi mau rendah, nggak peduli. Yang beliau sangat pedulikan adalah kebaikan agama Anda, kekuatan agama Anda. Jadi pada satu malam ketika beliau patroli, ada satu rumah yang beliau perhatikan. Ada diskusi dalam rumah itu antara anak dan ibu. Saat itu hasil perahan susunya tidak banyak. Jangankan mau dijual, mungkin buat konsumsi pun tidak cukup. Akhirnya sang ibu punya ide, mau dioplos dengan air. Udah kita oplos saja ini, katanya. Amirul Mukminin Umar gak akan tahu. Apa kata anaknya? Betul, Amirul Mukminin Umar tidak tahu, tapi Tuhannya Umar yang tahu. Hanya kata-kata ini yang membuat Umar terkesima. Diciri itu rumah. Besok kemudian diutus utusan untuk mencari tahu siapa gerangan penghuni rumah itu. Ternyata janda dan putrinya itu. Bahkan dalam satu riwayat beliau kumpulkan anak-anaknya itu dan dikasih tahu siapa yang mau nikahin dia. Pada mulanya anaknya tidak ada yang mau. Sampai sahabat mulia Umar, kalau kalian tidak mau, saya mau nikahinya. Karena kesalehan wanita itu. Akhirnya kemudian putranya Asim yang bersedia untuk menikahinya. Lihat apa yang dilahirkan dari keluarga yang penuh berkah ini. Lahir dari keturunan Asim ini kelak cucunya yang bernama siapa? Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Jadi pemimpin sebagaimana uyutnya. Sampai ada yang mengklaim bahwa itu dimasukkan dalam kategori Khulafa ar-Rasyidun yang kelima setelah sahabat mulia Ali bin Abi Thalib. Padahal secara kelas ekonomi Umar Masya Allah mendapatkan apa yang pantas didapatkan oleh beliau. Kaya raya, seorang khalifah, ya kan? Ilmu jangan ditanya, ketaatan jangan ditanya. Mestinya, ya kan menikahkan nyari anaknya sahabat mulia Umar udah pada nggak ada kan? Abu Bakar, Utsman, kan mereka saling menikahkan satu sama lain itu kan. Ini mengambil mantu dari orang yang bukan siapa-siapa,
dalam pandangan mata umum itu. Tapi bagi Umar ini adalah mutiara yang harus diselamatkan itu. Kenapa? Karena keimanan itu di atas segalanya. Bahkan ada seorang dokter, Masya Allah itu, hidup di Bogor ini, anaknya dia kaya, anaknya nggak ada yang sekolah dokter, anaknya disuruh hafal Quran semua, dan alhamdulillah beberapa anaknya hafal Quran dan dinikahkan dengan, ya kan, orang-orang yang hafal Quran. Dapat mantu putri juga hafal Quran. Masya Allah itu luar biasa. Dan anaknya tawadu, nggak ada anak seperti anak orang kaya. Hari-harinya di masjid. Masya Allah. Ini lihat, ya kan? Ketika keluarga dibangun di atas agama yang kuat, maka lahirlah, ya kan, anak dan generasi yang bisa diharapkan, ya kan, oleh kedua orang tuanya. Bahkan ini investasi terbesar dan yang paling berharga dari harta yang dimiliki oleh orang tersebut. Sebab harta bisa habis, ya kan? Tapi kalau anak saleh, Masya Allah, apalagi kalau semuanya. Apalagi kalau seanggota keluarganya itu orang paham agama, ini Masya Allah, saling mengikatkan satu sama lain. Suara Al-Quran akan sering terdengar di rumahnya, baik oleh satu atau dua orang atau semuanya. Sehingga kemudian rumah itu akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab rumah, kata Rasulullah, yang tidak dibacakan Al-Quran di dalamnya, kal baitil kharib, seperti rumah yang lapuk, udah tua, rusak, usang gitu. Rumah yang tidak dibacakan padanya Al-Quran seperti rumah yang lapuk, walaupun mungkin seperti istana. Yang ada biasanya itu hanya piring terbang tuh, berantem sana sini kan. Coba antum bayangin tadi, keluarga kecil yang kaya raya punya anak laki-laki itu, kebayang tuh, anak nggak sholat, kerjanya cuma mabok, yang satu datang, ya kan, hanya pengen duit buat trek-trekan, beli mobil baru dan segala macam kan, off-road dan lain-lain. Kebayang, kira-kira bahagia nggak tuh? Bahagia apa tidak? Tidak. Bahkan ada kakak beradik, yang satu kaya, yang satu miskin, yang satu kenal sunnah, miskin, yang satu kaya. Tapi yang hidup bahagia ini yang miskin. Ini cerita adiknya setelah dia kenal sunnah, 5 tahun setelah hijrah kakaknya. Sampai pada akhirnya adiknya bilang ke kakaknya, kenapa kakak nggak ngajak saya dari dulu? Boro-boro ngajak kamu, katanya, kamu kan disehatin saja kamu ngambek, marah. Dan ini Masya Allah, sampai karyawannya itu kaget perubahan ekstrimnya itu. Setelah pulang dari umrah, Masya Allah berikan hidayah kepada beliau. Yang tadinya nggak sholat, sekarang bukan hanya nggak sholat, jam 11 tuh kalau duhur sudah di masjid. Karyawan kemudian suruh siap-siap sholat. Bahkan kemudian dibuat peraturan yang tidak sholat 5 kali di masjidnya, kemudian dikeluarkan. Yang tidak pakai jilbab, mohon maaf silakan keluar. Yang mau pakai jilbab, saya belikan. Bahkan orang kepercayaannya, dia orang Syiah, karena pernah ngajak dia untuk masuk Syiah, ketika ditanya dia bertakiyah, mohon maaf saya tahu anda Syiah, karena bertakiyah itu apa? Syiah bertakiyah, nih duit pesangon kamu keluar. Dia ngambil karyawan dari mana? Dari orang yang sering sholat berjamaah bersama dia, sholat subuh di masjid. Akhi, antum udah ada kerjaan belum?
Ayo kerja sama saya. Lihat, kalau orang yang ngerti agama, bahkan dia berani tegas kepada penasihat spiritual keluarganya. Seorang kiai dinasihatin sama beliau, ya kan? Karena diyakini yang disampaikan selama ini banyak yang menyelisihi Al-Quran dan Sunnah. Dia bilang sama ibunya, Bu, sudah, kalau beliau tidak mau taubat tinggalkan. Ibunya marah. Ya kan? Beliau dekati dengan cara apa? Bantuan dan seterusnya, diberangkatkan haji keluarganya. Akhirnya kemudian lepas nih sang kiai. Apa? Dia pernah berkata sang kiai kepada orang tuanya, kesian anak kamu itu, katanya. Ya kan? Mendingan seperti dia dulu. Daripada kemudian dia apa? Hijrah tapi ikut ajaran sesat, katanya. Kenapa? Karena dia nggak dapat duit lagi. Jadi poin yang kedua, ya kan, sangat ditekankan, bahkan harus seluruh anggota keluarga, minimal adalah kepala keluarganya, untuk tetap istiqamah dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala apapun kemudian situasinya. Dan dia mengajarkan kepada anak dan istrinya hal yang sama. Tentu semampu yang bisa dia lakukan, sebab kewajiban dia hanya hidayatul bayan, hidayatul taufiq, itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau seanggota keluarga telah melakukan ini, insya Allah, ya kan, keluarga ini akan menjadi berkah. Tidak muncul dari keluarga ini kecuali apa? Kebaikan dan kebaikan. Dia akan menjadi orang yang anfa'uhum linnas, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah orang yang paling bermanfaat buat orang lain. Jangankan beliau berdakwah, ya kan, perilakunya saja itu sudah menjadi apa? Teladan, inspirasi bagi orang lain. Ada seorang direktur, ya kan, dia kaya, penghasilan sekitar 600-an juta itu suaminya, belum istrinya. Yang menarik dari orang ini, Masya Allah, saya melihat ketiga anaknya, 2 cowok, 1 cewek. Sekarang beliau udah pensiun. Anaknya, Masya Allah, tidak ada yang nakal. Walau mobil sejumlah anggota keluarga, anak itu tidak keluar kecuali butuh. Tidak ada yang main-main keluar sebagaimana layaknya orang-orang kaya itu. Tidak. Saya tanya ke beliau, bagaimana cara antum mendidik anak ini? Padahal fasilitas ada. Yang dia sadari pertama, alhamdulillah Ustaz, saya tidak pernah setahu saya memberi makan pada anak dan istri saya dari barang yang haram. Ya kan? Karena dia yakin baik buruknya perilaku orang itu ada kaitan dengan makan dan minum yang dikonsumsi. Makanya kenapa dalam Islam ditekankan makan dan minumnya harus halalan thayyibah. Satu hari, seingat saya di tahun 2008 atau 2009, ingat saya, beliau telepon saya dari Bali. Pak Ustadz, ini ada duit 3 koper. Duit apa Pak? Ini ada mitra bisnis, ya kan? Ini kalau nggak diambil bawaan saya pasti ngambil, katanya. Dulu ini ceritanya. Saya bilang, apa? Sogoan? Jangan. Kalau saya sendiri tidak mau, kata beliau. Ya kan? Dan kita tidak mengambilnya. 3 koper itu duit semua ini. Ya kan? Padahal dulu KPK nggak semarak sekarang. Mungkin belum ada KPK saat itu, gitu kan? Lihat, Masya Allah, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga beliau, ya kan, supaya beliau itu tidak memberikan sedikit pun pada anaknya itu apa? Barang yang haram. Dan alhamdulillah, karena tidak diberikan konsumsi dari barang yang haram,
anaknya tumbuh menjadi anak yang soleh dan soleh, bahkan cerdas. Bukan tidak mampu beliau misalkan membayar anak kuliah dan segala macam itu. Anaknya terima di UI, ada yang kemudian di ITS, ada yang di ITB. Masya Allah itu. Ya kan? Allah Subhanahu wa taala, ya kan, ketika memberikan keberkahan pada seseorang atau kepada anggota keluarga atau keluarga secara utuh, ya kan, tidak akan lahir darinya kecuali kebaikan. Karena keberkahan, apa sih berkah itu artinya? Berkah itu artinya an-nama wa ziyadah. Ya kan? Tumbuh dan berkembang kalau bahasa kita itu. Tumbuh dan jadi ziyadatul khair ala syai' gitu. Ada sebagian ulama mengatakan ziyadatul khair ala syai', bertambahnya kebaikan pada kebaikan. Orang ini tadinya udah baik, ya kan? Lalu kemudian dikomitmen terhadap Al-Quran dan Sunnah, dia terapkan dalam keluarganya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan di atas keberkahan dirinya. Bahkan bisa menjadi apa? Inspirasi dari orang di sekitarnya. Kemudian yang ketiga, di antara kriteria keluarga yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dia bisa menjadi teladan. Ya, perjalanan hidupnya itu bisa apa? Sumber inspirasi bagi orang sekitarnya. Apakah itu karena ilmunya, proses dia mencari harta, dan kemudian di mana kemudian dibelanjakan harta itu, ya kan? Atau dari semua sisi kebaikan yang ada padanya. Bahkan membuat yang miskin pun barangkali kagum dengan beliau. Karena ketidaksombongannya. Bahkan beliau tadi ini setiap bulan dulu saat beliau aktif itu selalu keluarkan 15 juta. Kadang dikasih ke buat masjid, ya kan, buat fasilitas masjid dan seterusnya itu. Bahkan banyak yayasan kemudian beliau bantu. Dan orang kagum dengan beliau, Masya Allah. Dan tidak nampak darinya, kalau antum ketemu sama beliau, gak ada tampang orang kaya, Pak. Gak ada tampang orang kaya. Bahkan jarang pakai mobil mewahnya. Kecuali kalau datang ke personal, misalnya beliau pakai mobil mewah. Tapi kalau kajian dan segala macam itu selalu mobil yang sederhana. Orang gak tahu kalau dia ada orang berada gitu. Ini Masya Allah gitu. Jadi menjadi apa? Teladan atau sumber inspirasi bagi orang lain, tentu dalam kebaikannya. Ya kan? Lihat, dia telah melakukan kebaikan, menjadi sebab kebaikan dan menjadi sumber kebaikan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu ketika orang mengambil dia sebagai sumber inspirasinya dalam kebaikan yang pernah dilakukan, maka beliau ini terus akan mendapatkan pahala walaupun barangkali beliau sudah meninggal. Dan mudah-mudahan beliau termasuk orang yang digambarkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satu dari 4 orang yang memiliki dunia. Innamad dunya li arba'in nafar, kata Rasulullah, sebagaimana penggalan hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, sahabat mulia Ibnu Abi Qabas Al-Mari. Innamad dunya li arba'in nafar. Dunia dimiliki hanya 4 orang. Pertama Rasul sebutkan, abdin razaqahullahu malan wa ilma wa yattaqi bihi rabba wa yasilu bihi rahimah fahuwa bi afdalil manazil. Seorang hamba yang Allah kasih dia harta, dikasih ilmu, dia bertakwa dengan ilmu dan hartanya, dan dia menyambung silaturahim dengannya, fahuwa bi afdalil manazil. Dia mendapatkan kedudukan paling istimewa, paling afdal di dunia dan di akhirat. Bahkan dalam sejarah telah tercatat 8 dari 10 orang yang dijamin masuk surga itu pengusaha kaya.
Siapa nggak kenal sahabat mulia Abu Bakar, Omar, Osman, Abdurrahman bin Auf, Talha bin Ubaidillah, Sabit? Ini pengusaha-pengusaha kaya, Pak. Di dunia harta melimpah ruah, mendapatkan kedudukan yang pas sampai mendapatkan dari semua pengorbanan yang mereka lakukan karena ketaatan mereka terhadap Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Di akhirat ada jaminan surga bagi mereka. Bahkan bukan hanya dirinya, tapi juga keluarganya. Begitu pula sahabat mulia Abu Bakar. Sama dengan sahabat mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika menikahkan, ya kan, anggota keluarganya tidak memandang kaya miskinnya. Salah satu putri sahabat mulia Abu Bakar dinikahkan dengan Az-Zubair bin Awam. Siapa beliau? Secara kelas ekonomi dia miskin. Maka dua dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga, kalau 8 kaya, berarti 2 miskin. Siapa dia? Az-Zubair bin Awam dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya, walaupun hidup pas-pasan secara ekonomi, bahkan terkadang sahabat mulia Asma harus membantu ekonomi keluarganya dengan mencari kayu bakar kemudian dijual di pasar itu. Padahal beliau adalah anak orang kaya, sahabat mulia Abu Bakar radhiyallahu anhu. Karena nikahnya itu bukan karena harta, tapi karena ingin menjaga agama dan menjaga kehormatannya. Beliau enggak peduli dengan penderitaan, dengan apa? Kekurangan ekonomi pada saat itu. Makanya kemudian suami dia masuk surga, dan insya Allah Asma juga masuk surga, ya kan? Karena sama-sama beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan melakukan amal saleh. Ini potret keluarga yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, yang keempat, lihat pasca kematian orang ini, orang merasa kehilangan, ya kan? Orang merasa kehilangan, apalagi kalau dia orang kaya, masya Allah, yang selama hidupnya suka membantu orang miskin. Dia saleh, baik, ya kan? DKM masjid merasa kehilangan dia karena donaturnya, kan gitu kan? Janda-janda yang selama ini dia santunin, masya Allah, merasa kehilangan semua. Jadi orang-orang yang membutuhkan dia, atau orang yang menjadikan dia sebagai teladan, sumber, ya kan, inspirasi, merasa kehilangan beliau. Ini luar biasa itu. Ini tanda kalau orang itu baik dalam hidupnya dan diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, kalau ada orang senang, bahkan saat hidup pun orang sudah pengen, bahkan mendoakan mudah-mudahan cepat mati ini orang, kan gitu. Kenapa? Karena hidupnya hanya nyusahin orang lain. Atau kalau dia mungkin jadi penguasa, mungkin menzalimi orang, berharap orang itu segera orang ini lengser dari kedudukannya. Tidak diharapkan kehadirannya. Kalau bisa segera malaikat maut Allah kirim untuk mencabut nyawanya. Tapi orang-orang saleh, ya kan, yang diberkahi hidupnya Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk kemudian keluarganya, ya kan, Allah Subhanahu wa ta'ala harapkan, apa namanya, jadikan orang-orang itu merasa kehilangan. Bahkan kadang-kadang orang memilah-milih siapa yang akan menjadi pengganti dari keturunannya ini. Oh si fulan, oh si fulan, oh si fulan, kan begitu. Coba mungkin seperti Ustaz Jazir rahimahullahu ta'ala, beliau sudah meninggal, banyak orang merasa kehilangan. Kita nanti siapa dari anaknya yang bisa menggantikan beliau, atau paling tidak ya, mendekati beliau, kan seperti itu. Ini tanda apa? Keberkahan dalam hidup itu. Mudah-mudahan keluarga kita yang sedang kita bangun, yang sedang kita bina, termasuk juga buat anak keturunan kita, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kuncinya adalah tadi, semua tahapan, 4 tahapan itu, ya, 4 kriteria tadi kita harus lakukan, insya Allah ta'ala. Mudah-mudahan keberkahan yang diharapkan didapatkan oleh kita dan juga oleh anak keturunan
kita insyaallah taala. Wallahu taala. Ini barangkali yang bisa Anda sampaikan. Ada waktu kurang lebih 10 sampai 15 menit untuk tanya jawab. Apakah kita harus berbuat baik pada suami yang selingkuh? Harus sabar atau melawan? Atau minta cerai? Pertanyaannya, selingkuh yang dimaksud maknanya apa? Karena selingkuh itu ada dua macam, ada pacaran, ada kemudian orang yang sampai berhubungan badan. Ketika para istri curhat pada saya tentang suaminya, lalu saya panggil suaminya, katanya suaminya selingkuh 3 kali. Saya tanya ke suaminya, mohon maaf akhi, karena antum yang menjalani selingkuh ini, yang antum lakukan selingkuh itu apa maknanya? Karena selingkuh ini bahasa samar, bias, ya kan? Bahkan ada orang yang bangga dengan selingkuhan. Ya apa tidak? Apakah sekedar pacaran atau sampai hubungan badan? Beliau katakan sampai hubungan badan. Berapa kali? Anak khilaf Ustaz katanya. Berapa kali? 3 kali. Bukan khilaf, kamu doyan, saya bilang itu. Kalau 3 kali dengan 3 orang berbeda, itu bukan khilaf. Ya kan? Itu udah ketagihan gitu. Ya kan? Kalau di poin yang pertama, katakanlah pacaran, kita lihat sebabnya apa. Walaupun apapun sebabnya, pacaran itu mau Anda sedang sudah punya istri atau punya suami, atau Anda single, itu haram hukumnya. Tidak dibenarkan alasan apapun. Sebab ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan la taqrabuz zina, jangan kalian mendekati zina. Dan pacaran itu bagian dari proses mendekati zina. Maka hukumnya juga haram, tidak boleh dilakukan. Nah, kalau kemudian tinggal lihat sebabnya supaya kita bisa introspeksi. Jangan-jangan dia pacaran itu karena ingin melampiasan, ya kan? Karena dia selama ini tidak mendapatkan apa yang diharapkan dari istrinya. Mohon maaf, ini contoh kasus kemarin juga ada yang selingkuh itu karena melihat istrinya itu tidak dandan, tidak memperhatikan penampilannya, bahkan cenderung gemuk katanya. Sementara teman kerjanya itu langsing cantik. Saya bilang apapun alasan Anda tetap tidak boleh. Cuman saya tetap kesarankan pada istrinya, ya kan, harus berpenampilan menarik. Dan Anda sebagai suami juga harus modalin. Jangan istri dituntut cantik, ya kan, nggak pernah mau dimodalin. Baju cuma dibeli daster, nggak pernah ganti misalnya gitu ya. Ya sesekali lah bawa ke salon gitu istri itu, biar nampak cantik dan dia bersolek hanya untuk kita, ya kan? Sehingga kemudian yang kedua, bukan hanya tampilan fisik, adalah masalah ketaatan dan pelayanan. Seorang istri itu bisa menundukkan suami. Saya sering ditanya sama banyak jemaah, saya sering nyuruh orang saya poligami, bahkan yang poligami. Saya ditanya, kenapa Ustaz nggak poligami? Katanya, nyuruh orang poligami. Saya bilang istri saya terlalu baik buat saya.
dia tidak baik, saya bilang, ada yang nawarin saya usia 21 tahun, 18 tahun, 44 tahun ada. Ada yang 25 tahun. Ya kan? Saya bilang, padahal saya tidak menuntut istri saya untuk begini, enggak gitu. Kenapa? Karena beliau enggak pernah nanya duit saya berapa. Alhamdulillah dapat istri yang qanaah gitu. Ya kan? Dan perhatian. Kalau enggak perhatian, kita cari perhatian di luar, kan begitu? Umumnya kan begitu. Itu udah fitrah manusia. Sebab laki-laki itu diciptakan Allah, ya kan, untuk qawam di atas istrinya, kan gitu. Dan istri juga diciptakan Subhanahu wa ta'ala untuk manut pada suaminya. Ketika istri itu taat pada suaminya, ya kan, yang untung juga sejatinya adalah istrinya. Kita akan selalu ingat dengan pasangan kita. Sekalipun ada godaan di luar, kita nggak akan peduli dengan itu. Kenapa? Karena kebaikan istri selalu, ya kan, hadir dalam hati kita. Kalau kemudian yang kedua, siapa tahu kemudian dengan cara ini kita berubah dan seterusnya, sambil kemudian berdoa, sehingga kemudian dia tidak pacaran lagi misalkan. Maka dalam kondisi ini tetap istri harus mentaati suaminya. Sebab kesalahan selingkuh tadi, pacaran tadi, itu dosanya dia yang tanggung, ya kan? Dan itu tidak menghilangkan hak dia sebagai suami yang merupakan kewajiban Anda untuk mentaatinya. Ini masih 5 menit lagi di saya. Beda jam. Baik, khair insyaallah. Saya jawab dulu, selesaikan pertanyaannya. Kemudian yang kedua, ya kan, kalau selingkuhnya dalam arti zina, ya kan, dalam arti zina, dan kemudian dia tidak bertaubat dari situ, bahkan cenderung kemudian ada yang menantang dan seterusnya sampai terjadi 3 kali itu kan. Sementara istri, masya Allah, gimana gak sakit hati istrinya, tadinya PNS sampai kemudian berhenti, ya kan, ingin berkhidmat pada suami dan anaknya di rumah. Sementara kemudian suaminya di luar, kepercayaan kemudian itu hancur ketika kemudian dia main perempuan di luar. Sekali dimaafkan, 2 kali dimaafkan, ini ketiga kali Pak Ustadz. Bahkan kemudian kata-kata cerai terucap, walaupun itu hanya untuk meyakinkan selingkuhannya, tidak ada niat mencerai. Kalau kamu mau sama saya, tolong sekarang juga WA istrimu kalau kamu menceraikan dia. Dia WA betul. Istrinya kaget, nggak ada masalah, nggak ada angin, nggak ada hujan, kok tiba-tiba kata cerai. Pada saat kemudian istrinya mempersoalkan, karena udah 4 kali katanya dia menceraikan itu, suaminya nggak ingat, dia lupa. Kapan saya menceraikan kamu? Yang saya ingat cuma 1 kali. Lalu kita hadirkan bareng, coba terangkan kapan dia menceraikan. 1 ini Ustaz, 2 ini, 3 ini, 4 ini. Ini yang 2, 3, 4 ini saya nggak ada niat Pak Ustaz. Itu cuma untuk meyakinkan selingkuhannya itu. Saya bilang, kata yang Anda gunakan itu adalah kata talak. Itu jatuh talak dan menangis suaminya pada saat itu. Karena istrinya baru melahirkan anak kecil, saya sayang sama istri saya Pak Ustaz, saya khilaf. Kamu bukan khilaf, ini 3 kali. Doyan. Ini harus bisa, karena memang udah 4 kali. Andai kata dia tidak pernah menjatuhkan talak, dan dengan perbuatan itu kemudian istri tidak bisa mentaatinya, hak dan kewajiban tidak terpenuhi dalam rumah tangga, kadang diajak hubungan badang, diajak ilfil, gak mau gitu kan. Akhirnya menyebabkan apa? Dia membangkang, nusus dan seterusnya. Maka dalam ini sebaiknya minta cerai. Kalau tidak diceraikan, khulu. Ingat bedanya khulu dan cerai itu, kalau Anda minta cerai, diceraikan oleh suami, walau asal dari permintaan Anda dengan alasan tadi,
maka jatuhnya talak, bukan khulu. Tapi kalau kemudian dia tidak menceraikan, walaupun Anda minta, Anda gugat ke pengadilan, ya kan? Walaupun suami itu tidak mau dan berbagai macam alasan, Anda bersikukuh tetap saya harus pisah dengan suami saya karena dia telah melakukan ini dan itu, dan secara syar'i itu boleh. Secara syar'i itu boleh, walaupun kami selalu tidak menyarankan itu. Tapi dalam situasi seperti ini, daripada kemudian tujuan dari pernikahan tidak tercapai menjaga agama, justru menjadi sumber dosa dan mudarat pada suami dan pasangan, bahkan mungkin anak yang selalu melihat pertengkaran antara mereka, maka solusinya mengakhiri jauh lebih baik. Kalau dia tidak menceraikan, maka gugat cerai dengan mengembalikan mahar. Ya kan? Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf tidak semua pertanyaannya bisa kejawab terkait dengan waktu.